Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakib Rusdan Tihak. Saya dari kelas EPAI. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah tugas UAS dari matkul Sejarah Pendidikan Islam yang berjudul Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia. MIAI merupakan tempat bermusyawarah untuk kepentingan agama Islam. Dalam perkembangannya, pada tahun 1943, MIAI itu namanya berubah menjadi Masyumi, yang artinya Majelis Syuro Muslimin Indonesia, yang mana di situ memiliki tujuan utama untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi. Dalam sejarahnya, MIAI itu mendapat tekanan dari pihak Jepang, sehingga dalam mendirikan PTI itu gagal. Berbeda dengan saat Masyumi mendirikan PTI karena memiliki kedekatan dengan penguasaan Jepang, yang kemudian itu dapat berhasil untuk mendirikan PTI. Selanjutnya, peresmian STI. Dalam permusyawaratan tokoh-tokoh Islam yang disponsori oleh Masyumi, bulan April tersebut betul-betul berhasil mengambil langkah maju untuk mewujudkan rencana mendirikan STI, yaitu dengan berhasilnya dibentuk panitia perencanaan STI di bawah pimpinan Muhammad Hatta. Dengan bantuan pemerintah Jepang, STI ini akhirnya dapat dibuka secara resmi pada tanggal 27 Rajab 1364 Hijriah di saat peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, bertepatan dengan 8 Juli 1945 di Jakarta. Upacara peresmiannya diselenggarakan di gedung kantor imigrasi Pusat Gondangdia, Jakarta. Adapun keputusan Masyumi untuk mendirikan STI itu dilatar belakangi oleh beberapa hal, yaitu 1. Kemerdekaan Indonesia kelak pasti meminta pengisian intelektual Islam, seperti calon-calon pemimpin yang sanggup memimpin dengan mengurus negara untuk menggantikan pemerintah kolonial dengan penerus generasi yang akan datang. 2. Diperlukan satu perguruan tinggi yang dapat menghimpun keserasian antara ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu umum, dengan keseimbangan hidup duniawi dan ukhrawi. 3. Diperlukannya suatu perguruan tinggi yang dimiliki oleh seluruh umat Islam, yang berlandaskan ajaran-ajaran Islam dan merupakan wadah persatuan seluruh umat Islam dalam usaha menanggulangi pengaruh kehidupan Barat yang dibawa oleh penjajah. 4. Pengaruh kebangkitan nasional dan kebangkitan dunia Islam pada umumnya yang melahirkan gerakan-gerakan melawan penjajah dengan memakai sistem modern yang dimulai dengan berdirinya seperti Serikat Dagang Islam pada tahun 1904, seperti Muhammadiyah 1912, seperti Jamiatul Wasilah 1930, Persatuan Ulama 1915, Musyawarah Talibin 1932, dan lain-lain. Dengan munculnya agresi Belanda ke Indonesia untuk kembali menjadikan Indonesia bagian dari negeri jajahan mereka, maka ibu kota negeri Republik Indonesia ini dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta. Dengan pindahnya pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta, maka STI pun ikut pindah pada tanggal 10 April 1946. STI dibuka lagi di Yogyakarta dengan dihadiri oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Dalam acara tersebut, Muhammad Hatta itu menyampaikan suatu pidato yang berjudul Sifat Sekolah Tinggi Islam, sedangkan Kiai Haji Hajid menyampaikan pidato kuliah umum tentang ilmu tauhid. STI diubah menjadi UII pada tahun 1950. UII merupakan satu-satunya perguruan tinggi yang dimiliki oleh umat Islam di Indonesia dan cikal bakal lahirnya perguruan tinggi Islam di Indonesia pada tahun-tahun berikutnya.
Dampak ikutan kehadiran UII ini secara kelembangan mulai menggema pada tahun 1950 sampai 1960 yang ditandai dengan berdirinya PTIS, perguruan tinggi swasta di berbagai kota. PTIN resmi pada tanggal 26 September 1951 yang dihadiri oleh Menteri Agama Republik Indonesia, yaitu Ahmad Wahid Hasyim. Penyelenggaraan PTIN selanjutnya diatur dengan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri PP dan K tertanggal 21 Oktober 1951 dan ditandatangani oleh Ahmad Wahid Hasyim dan Mr. Wongsonegoro. Sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, kemudian juga didirikan Akademis Dinas Ilmu Agama ADIA di Jakarta pada tanggal 1 Juni 1957 dengan visi guna mendidik dan mempersiapkan pegawai negeri yang akan mencapai ijazah pendidikan semi akademi dan akademi untuk dijadikan ahli didik agama pada sekolah-sekolah lanjutan baik umum maupun kejuruan dan agama. Kemudian lahirnya IAIN. IAIN diresmikan pada tanggal 24 Agustus 1960 di Yogyakarta dan terjadinya pelaburan antara PTIN dan ADIA Akademis Dinas Ilmu Agama menjadi satu lembaga, yaitu PTI dengan nama Institut Agama Islam Negeri IAIN dalam arti sempit yang dipelajari lebih fokus pada ilmu agama, juga sekaligus menjadi bagian atau di bawah naungan Departemen Agama. Lahirnya jurusan Tadris di Fakultas Tarbiyah. Visi dan orientasi akademik yang baru ini bisa dilihat misalnya pada Statuta IAIN Sunan Kalijaga tahun 2001. Melalui visi akademik ini jelas bahwa IAIN merupakan PTI yang konsentrasi pada ilmu agama, tetapi sudah mulai memberi perhatian pada ilmu umum yang dalam statuta tersebut disebut dengan kalimat ilmu lain yang terkait. Kecenderungan ini bukan monopoli IAIN Sunan Kalijaga, tetapi juga menjadi visi akademik sejumlah IAIN lainnya. Dalam pasal 3 disebut bahwa terwujudnya warga masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan, serta mempunyai kemampuan akademik dan profesional yang mampu menerapkan, mengembangkan, dan atau menciptakan ilmu agama Islam dan ilmu-ilmu lain yang terkait, dan menyebarluaskan dengan menghargai nilai kemanusiaan untuk meningkatkan harkat dan kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional dan umat manusia. Dan yang terakhir adalah lahirnya UIN. Lahirnya UIN merupakan hasil transformasi dari IAIN yang berupa institut menjadi universitas. Telah tercatat ada 17 UIN dan 23 IAIN sebagai lembaga universitas. Dan kajiannya yang dikaji itu tidak seperti di IAIN yang mencakup ilmu agama saja, melainkan juga ada ilmu umum. Dalam prodi ilmu agama di bawah naungan Departemen Agama. Kalau prodi ilmu umum di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional. Perkembangan terakhir dari PTI yang berupa UIN tersebut bukan merupakan perkembangan sesaat dan tiba-tiba, tetapi merupakan hasil dari pergulatan panjang umat Islam di Indonesia. PTIN mulai beroperasi secara praktis pada tahun 1951. Dimulailah perkuliahan perdana pada tahun tersebut dengan jumlah mahasiswa 67 orang dan 28 orang siswa persiapan dengan pimpinan fakultasnya KH Adnan. PTIN ini mempunyai jurusan tarbiyah, qadha, dan dakwah. Mata pelajarannya didampingi oleh mata pelajaran umum, terutama yang berkenaan dengan jurusannya. Contohnya, jurusan tarbiyah memerlukan pengetahuan umum mengenai ilmu pendidikan. Begitu juga pada jurusan lainnya, diberikan pula pengetahuan umum yang sesuai dengan jurusannya.
Ya, mungkin itu saja presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.